A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ngurus DKM serta jajarannya yang sama-sama kita muliakan, Bapak hadirin jamaah salat subuh yang bersama-sama mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita rasakan pada kesempatan pagi hari ini di penghujung bulan Sya'ban ya Pak ya. Insyaallah 30 Sya'ban hari ini, dan nanti malam insyaallah kita akan melaksanakan sholat tarawih dan esoknya kita insyaallah berpuasa. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan ringankan ibadah kita sehingga bisa memaksimalkan beribadah pada bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pengikutnya, dan kita semua mudah-mudahan kelak mendapat syafaat berkumpul bersama Rasulullah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini saya nggak pakai laptop ya. Kita akan coba sampaikan ayat yang kaitannya dengan bulan Ramadan, terutama di akhir Ramadan ya. Itu ada surat Al-Qadar ya. Surat Al-Qadar itu memang sering disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita. Ada baiknya mungkin meskipun sudah sering disampaikan, ya tidak ada salahnya jika diulang, karena kan kayak iklan, makin diulang makin hafal. Betul ya Pak? Baik, kita baca bersama surat Al-Qadar. Insyaallah sudah pada hafal, ikutin saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr.
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah turunkan, hu-nya di sini adalah Al-Qur'an, pada malam kemuliaan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Nanti maknanya akan saya sampaikan di sini. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu atau Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu malaikat turun. Bukan hanya malaikat, tetapi malaikat Jibril sebagai kepala malaikat, sebagai pimpinan malaikat. Warruhu fiha, dan malaikat Jibril juga turun biidni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr, untuk mengatur semua urusan-urusan manusia, rezekinya, jodohnya, ajalnya, bahagianya, sengsaranya. Itu malam Lailatul Qadar. Diupdate, kalau bahasa softwarenya diupdate untuk tahun ke depan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mereka para malaikat itu mengucapkan salam, keselamatan buat seluruh umat manusia, hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar subuh. Jadi pada malam itu. Baik, itu versi terjemah singkat. Sekarang kita lihat apa kata para ulama tafsir. Ini saya bawakan kitabnya Al-Imam Al-Qurtubi ya, dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kita akan lihat apa pendapat-pendapat ulama di sini. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu, sungguhnya kami turunkan ia, yaitu yakni Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu turun ya pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Ini satu pendapat ya. Berarti Al-Qur'an itu turun pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini pendapat berdasarkan ayat ini. Pendapat yang kedua mengatakan Al-Quran itu turun pada 17 Ramadan ya, berarti Al-Quran itu turun bukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, sehingga sebagian masyarakat kita memperingati nuzulul Quran ya, turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Memang ada dua pendapat seperti itu. Lalu bagaimana ketika pendapat ini berkembang di masyarakat? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Nanti kita lihat apa pendapat ulama di sini. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Sungguhnya ya, bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian juga ada firman Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi surat Al-Baqarah 185. Ini yang kedua, surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 3. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Hamim, dan kitab Al-Quran yang berfungsi untuk menjelaskan
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sungguhnya Al-Quran ini kami turunkan pada malam yang penuh dengan keberkahan. Malam penuh dengan keberkahan berarti malam-malam pada bulan Ramadan. Yuridu fi lailatul qadar, maksudnya adalah malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian waqala Sya'bi, seorang ulama yang bernama Sya'bi, al-ma'na inna ibtida'ana inzaluhu fi lailatul qadar. Sungguh permulaan turunnya itu pada malam Lailatul Qadar, permulaannya. Adapun kemudian secara berangsur-angsur diturunkan kepada Rasulullah SAW secara bertahap. Ini pendapatnya Asy-Sya'bi. Pendapat berikutnya menyebutkan bal nuzila bihi Jibril alaihi salam jumlatan wahidan fi lailatul qadr minal lauhil mahfud ila sama'id dunya ila baitil izzah. Pendapat kedua mengatakan bahwa Al-Quran itu turun sekaligus, ya, pada malam Lailatul Qadar itu turun sekaligus, kemudian diturunkan kepada malaikat Jibril, ya, dari Lauhil Mahfud diturunkan ke langit dunia, ke Baitul Izzah, kemudian diturunkan kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur sampai Nabi SAW wafat. Jadi ini pendapat yang paling kuat. Jadi memang turun semuanya pada malam Lailatul Qadar itu, lalu dibagi sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan momentum, sesuai dengan syariat-syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya, kenapa sih nggak langsung aja, ya, dari Allah malaikat Jibril langsung ke Nabi SAW sekaligus? Ini disampaikan oleh Syekh Manna Al-Qattan dalam kitabnya Al-Mabahis fi Ulumil Quran. Beliau sampaikan bahwa salah satu hikmah kenapa Al-Quran itu turunnya enggak sekaligus, supaya para sahabat itu bisa memahami Islam secara bertahap. Kan orang kalau baru belajar Islam langsung dihajar dengan ajaran yang berat, dia akan kewalahan. Tetapi bertahap. Maka disinilah kemudian dalam hukum-hukum Islam ada syariat-syariat yang bertahap. Contoh syariat ketika khomer, ya, minuman keras dilarang, itu sampai 4 tahap, ya. Tahapan pertama, Al-Quran baru menyebutkan tentang ada minuman yang memabukkan. Di situ ada manfaat untuk manusia, ya, tapi manfaatnya itu lebih kecil daripada mudorotnya. Terus yang kedua, janganlah kamu kemudian sampai pada tahap pengharaman, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat sedang kamu dalam kondisi mabuk. Baru finalnya adalah tentang pengharaman khamar itu, ya, di dalam Al-Quran. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir, ya. Aku haramkan bangkai, darah, kemudian khamar dan daging babi. Itu tentang pengharaman khamar juga secara bertahap, sehingga di awal-awal proses pengharaman itu ada sahabat yang masih melakukan meminum khamar karena belum diharamkan secara total, ya. Baru ketika ayat tentang pengharaman total itu turun, para sahabat menghentikan semuanya. Terus juga tentang pengharaman riba, ya. Riba juga sama, sampai 4 tahap juga, ya. Di surat Al-Baqarah endingnya itu wadaru ma baqiya minar riba. Wahai kaum muslimin, tinggalkan semua jenis riba, baik banyak atau sedikit, karena itu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah final, nggak ada tawar-menawar lagi. Nah, ini maksud dari bahwasanya Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW pada malam Lailatul
Qadar. Kemudian apa pendapatnya Ibnu Abbas? Nuzilal Quran fi syahri Ramadan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Wa fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Wa fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh dengan keberkahan. Jumlatan wahidan min indillah, sekaligus dari sisi Allah. Minal lauhil mahfud, dari lauhil mahfud, ila safaratil kiramil katibin, kemudian diturunkan kepada malaikat Jibril yang mulia, fis sama'i dunya, di langit dunia, sampai kemudian bertahap selama 23 tahun sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, berikutnya yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan itu? Ini ada beberapa pendapat, ada 5 pendapat. Imam Al-Qurtubi menukil dari para sahabat tentang makna dari Lailatul Qadar itu. Yang pertama, Al-Qadar itu artinya al-hukum. Qadar ya, itu hukum, takdir itu kan hukum Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada hambanya. Lailatul Qadar berarti malam ketika hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, keputusan-keputusan Allah, takdir Allah itu berlaku. Ya, berlaku kemudian diberlakukan kepada hambanya. Sumiyat bidzalika, ini pendapat pertama. Sumiyat bidzalika li'anna Allah Ta'ala yuqaddar fiha ma yasha min amrihi. Dinamakan Lailatul Qadar, ini pendapat yang pertama, karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan semuanya sesuai dengan kehendaknya pada urusan-urusan makhluk. Itu malam itu. Sehingga dinamakan Lailatul Qadar. Qadar artinya takdir atau hukum. Ila misliha minas sanatil qabilah, untuk tahun ke depan. Malam itu untuk setahun ke depan, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Urusan apa yang diatur? Min amril mauti wal ajal, kematian. War rizki, rezeki. Ya, rizki, usaha, bisnis, pekerjaan, itu malam itu. Kemudian wa yusallimu ila mudabbiratil umur, lalu urusan itu tadi, rezeki, maut, ajal, diserahkan urusannya kepada 4 malaikat. Siapa? Israfil. Israfil ini tugasnya apa? Meniup sangkakala. Wa Mikail mengatur urusan manusia, ya, bagi rezeki, nurunkan hujan, memberi makanan makhluk. Wa Izrail mencabut nyawa. Wa Jibril alaihissalam, Jibril menurunkan wahyu, ya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kepada 4 malaikat itu urusan diserahkan. Ini pendapat yang pertama. Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan lagi, wa an Ibnu Abbas qala yuktabu min ummil kitab ma yakunu fis sanah. Ditulis dalam setahun itu dalam ummul kitab, ya, di Lauhil Mahfud, minas sana minar rizki, rezeki, wa matarin, hujan, wa hayatin wa mautin, hidup dan mati, kelahiran, kematian, hattal haji, sampai orang yang naik haji. Ini yang naik haji tahun ini nih udah ditulis pada malam Lailatul Qadar tahun lalu, berarti tahun ini berangkat. Itu malam Lailatul Qadar. Sampai urusan haji, bukan Kemenak yang ngatur, ya, malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang udah lunas ONH pada hari hanya dia meninggal, ada kan, atau sakit. Ya memang semua haji, umroh itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang manggil Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma berusaha
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan menjadi tamu Allah. Namanya tamu kan sesuai yang punya rumah. Boleh bertamu apa diusir, ya, boleh bertamu atau enggak. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Terus qala Ikrimah, ya, berkata Ikrimah, yuktabu hajju baitillah, sama dituliskan haji ke Baitullah fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar, bi asmaihim wa asma'i abaihim, yang ditulis itu dengan namanya dan nama ayahnya. Maka di paspor itu ada nama dia, nama ayahnya, ya, nama kakeknya juga, ya, seperti itu. Karena di sini disebutin bi asmaihim dengan nama-nama mereka, wa asma'i abaihim, ya, dan nama orang-orang tua mereka. Ma yughadiru minhum ahadan wala yuzadu fihim, nggak ada yang bakal nggak ikut kalau udah ditulis, dan juga wala yuzadu fihim, dan nggak ada penambahan. Udah segitu aja sesuai yang dituliskan. Jadi yang ngatur kuota haji sebenarnya siapa, ya? Ya, kalau berdasarkan ini ya semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pendapat itu yang pertama, ya. Ini yang kedua. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Kalau tadi berarti Lailatul Qadar itu dinamakan karena takdir manusia diatur pada malam itu. Rezeki, hidup, mati, sampai naik hajinya juga diatur, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annallaha ta'ala yuqda al-aqdiyah fi lailati nisfi Sya'ban wa yusallimu ila arbabiha fi lailatil qadar. Innama sumiyat bidzalika li'azamiha wa qadariha wa syarafiha. Dinamakan Lailatul Qadar itu, ya, kata Ibnu Abbas, Allah memutuskan perkara manusia dari malam nisfu Sya'ban dan kemudian diserahkannya sampai pada malam Lailatul Qadar, sehingga dinamakan malam Lailatul Qadar karena keagungan dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Qadar itu artinya agung. Lailatul Qadar malam yang agung, malam yang mulia. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Az-Zuhri. Wa qila summiyat bidzalika li'anna lit-ta'ati fiha qadran 'aziman wa thawaban jazilan. Karena malam itu orang yang bisa melakukan ketaatan di sisi Allah nilainya sangat besar. Ya, berapa besarnya? Di sini disebutkan wakila, ya, disebutkan sebuah pendapat, innal abid kana fima madha la yusamma abidan hatta ya'budullah alfasyahr. Dulu orang baru disebut seorang hamba ahli ibadah sehingga dia bisa ibadah 1000 bulan. Ini orang nih baru disebut sebagai hamba yang taat kalau sudah bisa ibadah 1000 bulan. Berapa? Salasan wa samanina sanah wa arba'atu ashhur. 83 tahun plus 4 bulan. Itu disebut 1000 bulan. Ya, 83 tahun 4 bulan. Jadi orang kalau zaman dahulu disebut orang taat tuh kalau ibadahnya sudah sampai usia 83 tahun 4 bulan kagak maksiat. Tuh hamba. Tuh, ya. Sehingga disebut malam Lailatul Qadar. Pendapat yang keempat, sumiyat bidzalika li'anna unzila fiha kitaban dza qadrin. Diturunkan Al-Qur'an pada malam itu, dan Al-Quran itu punya kedudukan yang mulia, sehingga malam kemuliaan malam diturunkannya Al-Quran yang mulia.
Terakhir yang kelima, sumiyat bidzalika li'anna Allah Ta'ala qaddara fiha ar-rahmah 'alal mu'minin. Dinamakan malam Lailatul Qadar karena Allah membagi-bagi kasih sayangnya kepada kaum mukminin. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu dalam hadis ada 99 jenis. Yang dibagikan ke umat manusia cuma satu doang nih. Bagi untuk seluruh makhluk di muka bumi ini. Cuma satu doang. Sisanya disimpan buat di akhirat kelak. Jadi kasih sayang Allah tuh luar biasa. Baru satu aja yang dibagi, semua manusia hidup, semua manusia bahagia, semua manusia merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sisanya yang 98 disimpan buat di akhirat, buat di surga. Kasih sayang Allah yang tiada terhingga. Ini yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berikutnya yang kedua, ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Di sini menyebutkan tentang ada beberapa sebab ya. Sebab kenapa orang Arab itu menggunakan kata 1000 bulan ya. Ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pada malam itu orang yang beribadah pada malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa menggunakan kata 1000? Enggak menggunakan kata 2000 atau 1.000.000 atau 1 triliun gitu. Kenapa? Di sini jawabannya karena ya ungkapan 1000 itu kalau dalam bahasa Arab adalah ungkapan yang paling banyak untuk menyebutkan sebuah jumlah. Alaf ya. Alaf itu 1000. Jadi zaman dulu karena belum ditemukan hitung-hitungan angka kayak sekarang, untuk menyebutkan kata banyak sekali itu alaf 1000. Maka ada satu kisah di Irak itu alfu lailatin wa laila, 1001 malam ya kan, kisahnya kisah-kisah fiksi dari Irak ya, 1001 malam, alfu lailatin wa laila, 1001 malam. Nah, ungkapan 1000 itu ternyata ungkapan yang menyebutkan sesuatu yang sangat banyak, yang nggak bisa dihitung, yang sangat banyak. Sehingga ungkapan ini adalah dengan sebutan alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Orang yang beribadah pada malam itu lebih baik dari 1000 bulan, suatu yang sangat banyak. Terus tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, memberikan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, membagi-bagi kasih sayangnya, mendoakan orang yang beribadah pada malam itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan terus doa kasih sayang rahmat itu diturunkan sampai terbitnya fajar. Orang yang berdoa, orang yang baca Quran, orang yang i'tikaf, orang yang beribadah, orang yang sholat malam, itu dilipat gandakan ibadahnya pada malam Lailatul Qadar. Terus apa atau kapan malam Lailatul Qadar itu turun? Ini secara umum disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Wa qad ikhtalaful ulama fi dzalik. Para ulama berbeda pendapat tentang kapannya. Ya, spesifiknya malam keberapa sih? Disebutkan di sini para ulama berbeda pendapat tentang malam keberapanya, tetapi mereka sepakat bahwa malam Lailatul Qadar itu ada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi 10 hari terakhir. Kemudian pendapat yang disepakati juga yang kedua adalah malam Lailatul Qadar itu ada pada malam-malam yang ganjil, pada malam bulan Ramadan, malam 21, terus 23, 25, 27,
29 udah mudik ya. Iya, 29 udah mudik. Nah, iya. Atau dari 21 mudiknya. Nah, itu kesepakatan para ulama. Yang pertama ada di 10 hari terakhir, yang kedua ada pada malam-malam ganjil. Meskipun ada hadis beberapa yang menyebutkan pada malam-malam yang bukan ganjil. Ini saya sampaikan secara umum. Pendapat yang pertama itu menyebutkan walladhi alaihi al-mu'dham annaha lailah 27. Banyak sekali yang menyampaikan itu ada pada malam 27. Ini banyak ya. Meskipun malam-malam ganjil yang lain juga banyak. Ini Imam Al-Qurtubi menempatkan pendapatnya nih pada pendapat yang pertama. Kalau yang pertama biasanya kuat ya. Li hadis Zir ibni Hubais, dari hadisnya Zir bin Hubais qala qultu li Ubay bin Ka'ab, aku berkata kepada Ubay bin Ka'ab, inna akhaka Abdullah ibni Mas'ud yaqul, sungguhnya saudaramu siapa Ibnu Mas'ud berkata, man yukim al-haul bisabbi lailatul qadar, barang siapa yang salat ya, menegakkan ibadah pada malam Lailatul Qadar, faqal, kemudian dia berkata, yaghfirullah li Ubay Abdurrahman laqad alima annaha fil ashril awakhir min Ramadan wa innaha lailata 27. Sungguhnya ada pada malam 10 terakhir bulan Ramadan dan ada malam ke-27. Walakinnahu arada alla yattaqilan nas, tapi dia berkehendak agar manusia tidak fokus pada malam itu saja. Ya udahlah, semua malam saya bakal tidur, cuman malam 27 doang. Ya, karena berdasarkan hadis ini juga nggak benar. Ya, cuman ngincer malam 27 doang. Ini. Nah, kemudian ada beberapa pendapat lagi. Apa cirinya? Ya. Apa cirinya? Ciri bahwa malam tersebut itu ada malam Lailatul Qadar. Ada nggak sih cirinya? Disebutkan cirinya adalah salah satunya hadis riwayat At-Tirmidzi ya. Di sini anna syamsya tatlu'u yaumaidin la syi'alaha, pada malam itu ketenangan terpancar dari orang-orang yang beribadah, dan pagi harinya matahari bersinar dan sinarnya itu lembut. Kalau sinar lembut berarti seperti ada mendung-mendungnya. Pendapat yang lain mengatakan bahwa mendung-mendung itu karena bergilirnya para malaikat untuk kembali ke langit ya, saking banyaknya malaikat sehingga sayap-sayapnya itu menutupi matahari. Ini pendapat juga ada yang mengatakan seperti itu ya, jadi pada paginya redup ya, tenang. Kemudian ada banyak sekali hadis-hadis terkait dengan malam Lailatul Qadar. Sebagian hadisnya itu hadis yang dhaif, yang lemah. Ya. Bahkan juga sering disampaikan para kiai-kiai atau ustaz-ustaz yang dengan tidak ada dalilnya. Ya. Tetapi kemudian saking mulianya ini malam Lailatul Qadar ini, maka tidak sedikit orang yang sungguh-sungguh untuk menggapainya, sehingga sudah bersiap-siap dari setelah dia sholat tarawih, udah siap-siap ya, ada yang fokus untuk ibadah pada malam itu. Ini pendapat yang mengatakan tentang malam ke-27. Kemudian pendapat berikutnya, pendapat yang mengatakan malam ke-27 itu tadi, kemudian wakilah hiya lailatat tasi asyar. Ini ada yang mengatakan pendapat malam ke-19 ya. Kemudian
annaha fil ashril awakhir min Ramadan. Ada sama tadi malam, ada pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Wa huwa qaulu Malik, ini pendapatnya Imam Malik, wa Syafi'i, Imam Syafi'i, wal Auza'i, Imam Al-Auza'i, wa Abi Thawr, wa Ahmad, dan Imam Ahmad. Jadi semua ulama madhab sepakat ada pada malam ke 10 terakhir. Wa qala qaumun, ada lagi pendapat mengatakan hiya lailata hadi wal ishrin, malam ke-21. Wa mala ilaihi Syafi'i, kata Imam Syafi'i juga malam ke-21, li hadis mawatin. Jadi berdasarkan hadis tentang ada air dan tanah. Jadi salah satu cirinya adalah basah, ada gerimis malam hari, karena Rasulullah pernah sholat pada malam itu yang dahinya Rasulullah SAW itu basah karena ada air dan tanah. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, itu malam keberapa? Aku lupa malam itu malam keberapa, tapi ada pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Baik, saya kira cukup. Ini hadis-hadis tentang Lailatul Qadar malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29, ini semua ada dalilnya. Intinya bahwa ada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tinggal kita persiapkan untuk menggapainya sampai terbitnya waktu fajar. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan ya selama bulan Ramadan, bisa melaksanakan puasa. Kita, keluarga kita, dan semua kaum muslimin juga diberikan kemudahan. Ala hadini wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk lampu suruh.